Shama Ramadhana imanan. Dulu ini saya garis bawahi kata imannya. Panggilan puasanya pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, inilah rahmannya Allah kepada kita. Jadi kata iman di ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu, itu pertama didasari dengan huruf ya dulu, kemudian ayyuha, lalu pakai alladzina, baru disambungkan ke iman. Ya, kita bedah dulu, disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Ini fungsinya memanggil yang dekat, menengah ataupun jauh. Nidaul qarib, mutawassit wal ba'id. Jadi kalau di Arab ada yang dipanggil dengan ya, itu manggil semua jarak. Ayyuha, ayyunya munada untuk menguatkan pesan, haknya mengingatkan. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina itu menunjukkan keseluruhan objek yang dipanggil tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Fokus, perhatikan baik-baik. Inilah indahnya ketika Allah memanggil. Allah tidak pernah bedakan siapa yang dipanggil khusus untuk Ramadan. Kata Allah, hei semua hambaku yang merasa punya iman, aku nggak peduli apakah imanmu itu lemah sehingga engkau merasa jauh dariku, aku panggil. Datang, aku siapkan Ramadan untuk menguatkan imanmu. Apakah engkau merasa tengah-tengah, jauh, tidak, dekat juga tidak? Dipanggil salat fardu, datang, sunnah belum tentu. Kalau yang ini salat fardu pun belum tentu. Ada yang merasa dekat dengan Allah, sunnah pun sudah dikerjakan sebelum Ramadan, bahkan latihan puasa sunnah, latihan tahajud. Kata Allah, aku nggak bedakan, semua disamakan dipanggil. Dan ini dibuktikan saat Ramadan. Makanya ketika Ramadan tiba, orang yang nggak pernah ke masjid pun bisa saf pertama. Saya tidak mengatakan setiap saf pertama nggak pernah ke masjid ya. Tapi saya ingin katakan suasana Ramadan dengan panggilan satu huruf ya ini, itu merubah jiwa kita. Yang nggak pernah tadarus bisa tadarus. Karena kenapa? Ada fitrah yang Allah berikan dengan rahmatnya, menjadikan semua merasakan nikmat yang sama. Itulah hebatnya Ramadan. Dipanggil semua. Ini dengan satu huruf ya saja. Ya, pakai alladzina. Tapi problemnya adalah ini panggilan di awal Ramadan, tidak berlaku sampai akhirnya. Karena ketika dirinci itu jadi man ke atasnya. Ya, man itu sudah personal, setiap orangnya mau nggak konsisten menjaga nikmat di sampai akhir. Seakan-akan ada isyarat dalam Quran dan hadis, di awal Ramadan semua diberikan kenikmatan dan rasa yang sama. Tapi kalau tidak konsisten menjaga itu sampai akhir, di tengah-tengah akan terjadi banyak kemajuan. Safnya maju. Dari 10 saf kan, tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Maju. Betul nggak? Terbukti nggak? Berarti ayatnya benar. Satu itu poin yang pertama ya. Jadi yang kita rasakan, satu, hadirkan dulu suasana bahwa Ramadan itu spesial, panggilannya langsung dari Allah, dan panggilan dari Allah bukan sekedar panggilan, rahmat yang Allah berikan untuk menurunkan semua jenis kebaikan bagi semua hambanya tanpa kecuali. Jadi cuma Ramadan yang tidak Allah bedakan orang soleh dan orang salah. Yang salah oleh Allah diampuni dosanya kalau dia bertobat, dinaikkan statusnya menjadi soleh, dan yang soleh dinaikkan statusnya lebih dekat lagi menjadi ibadur rahman. Ramadan apa rinciannya? Imanan wahtisaban. Kuncinya, begitu akan datang Ramadan, dia sambut dengan imannya. Nah ini yang diaktifkan panggilan imannya. Nah panggilan ini nggak mungkin aktif kalau kitanya nggak paham tentang ini, nggak tahu motivasi. Ini yang harus kita aktifasikan dulu sekarang. Ya, ada rahmat, ada ampunan, ada kemuliaan. Jadi begitu datang Ramadannya, kita sambut Ramadannya itu dengan ini motivasi iman. Saya yakin ya Allah, seperti Nabi-Mu sampaikan, seperti Engkau firmankan, seperti Engkau janjikan, dan sekarang saya datang untuk memenuhi apa yang Engkau perintahkan. Wahtisaban, dia mengingat kekurangan-kekurangannya. Jadi ternyata cara mengisi puasa itu bukan nahan lapar haus saja, tidak. Di masuk Ramadan itu bukan
sahur kapan, buka kapan. Ya, sehingga jadwal imsak itu ya jadi jadwal sholat kan. Ya, padahal jadwal imsak itu kan jadwal agenda puasa kan. Ibadahnya jadwal imsak jatuh. Puasa yang diingin satu bimakna muhasabah, flashback ke belakang, melihat kekurangan-kekurangan kita sebelum Ramadan. Ada potensi rahmat Allah berupa ampunan tanpa batas, dirinci kekurangan itu, ditaubatinlah saat Ramadan. Jadi begitu sedang puasa sambil tobat, dampaknya gampang. Gini prakteknya, antum ke kantor lewat jalan nih kan, setiap jalan itu yang biasa dilalui, pernah berbuat maksiat apa di jalan itu? Pernah marah pada orang, kelaksonin orang dan sebagainya. Itu setiap tempat yang dipijak sampai tiba mengerjakan sesuatu, ingat-ingat ada salah, istighfari. Itu ihtisab namanya. Ada satu orang alim, syekh, ini kisah nyata, punya muridnya banyak, menempuh perjalanan. Tiba-tiba di satu jalan, syekh ini yang biasanya kuat, paling kuat di antara semuanya, jatuh pingsan. Muridnya semua nunggu, begitu bangun ditanya, syekh mabika, kenapa syekh? Biasanya kan anda kuat. Kata syekhnya, saya begitu memijak tempat saya sekarang. Maksiat seorang alim itu gimana sih? Karena menyadari setiap tempat yang dipijak itu akan bersaksi di hadapan arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu baru tubuh. Nah, yang dipijak itu bersaksi di hadapan Allah. Perhatikan, selanjutnya gunakan akan bersaksi di hadapan maksiat pun bersaksi juga. Kalau ada yang si fulan mengenakan saya pesan sepatu baru, pesan yang baru-baru udah 30 tahun. Kadang sholat cuman ke masjid, kenakan pakaian yang kamu yang paling jangan dari Allah 5 kali dan harapan surga. Ya? Nah, itu coba dari kata ihtasaba yahtasibu, ini akarnya, dan hasiba yahsabu, menyiapkan sesuatu dengan terukur. Hisabnya itu kan dari semua kegiatan kita kan. Makanya umat Islam itu dari bangun tidur diminta oleh Allah sedang menyiapkan agenda kegiatannya supaya terukur. Karena itu sholat pertama dalam Islam ketika bangun disebut apa namanya? Subuh. Apa itu subuh? Subuh itu ada dalilnya, bukan sekedar nama, bukan sekedar nama. Subuh itu nanti spiritnya ada di Quran surah 81 At-Takwir ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Bersamaan dengan tibanya subuh, demi waktu subuh yang aku tetapkan kata Allah, bersamaan dengan itu siapkan agenda kegiatanmu seperti nafas yang mengalir dalam dirimu. Makanya semua kegiatan kita itu bukan sekedar bagaimana kabarmu, bagaimana kabarmu di pagi ini sudah punya, kecuali sudah punya agenda yang disiapkan yang akan dikerjakan di hari itu. Nabi itu ngajarin kita evaluasi. Besok harus jamaah. Dari yang jamaah karena kesulitan yang dibaca. Yang pengen ke surga. Kan ke surga itu membaca, naiknya itu membacakan apa yang biasa dibaca. Ya, Quran yang biasa dibaca itu perintahnya itu. Iqra warattil. Ya, inna akhira qira'ataka akhira manzilatika fil jannah. Iqra warfa, baca dari Quran yang biasa engkau baca di dunia. Kalau belum sempat sempurna, kita niatkan besok saya punya agenda gini. Salat subuhnya di Masjid Pondok Indah, ya. Salat zuhurnya di Masjid Sunda Kelapa misal, ya. Salat asarnya di Masjid C, Masjid D, sampai isyanya. Baca Qurannya sekian, murajaahnya dengan keluarga sekian, sedekahnya sekian. Jadi ketika akan mengerjakan sesuatu, besoknya bangun sudah terukur agendanya. Sudah punya agenda, dibawalah kepada Allah dalam sholat, minta persetujuan Allah untuk dimudahkan. Itulah kenapa ada sholat subuh. Nah, kita saat Ramadan kenapa pakai ihtisab? Imanan wa ihtisaban. Dia muhasabah diri, dia punya agenda. Jadi jangan sampai puasa itu cuma nahan lapar, nahan haus, tunggu buka. Tidak. Hari pertama apa yang mau dikerjakan? Tuh. Apa yang mau dilakukan di hari pertama? Punya agenda dari sekarang, siapkan. Ya. Apa agenda sosialnya, pekerjaannya? Silahkan, nggak ada masalah. Saya kerja dari jam sekian sampai jam sekian, hitung. Berangkat dari rumah ke tempat kerja berapa? 1 jam. Alhamdulillah bisa murajaah, bisa tilawah 1 jam, bisa baca Quran. Siapkan. Kalau nggak disiapkan nanti bingung. Berangkat kerja tidur lagi, pulang kerja tidur lagi, nunggu buka tidur lagi. Oh, andalannya hadis itu kan, tidurnya orang puasa adalah hadis palsu. Hadis palsu itu dari hikmah sebetulnya, bukan hadis. Ya, balik. Jadi itu yang harus kita siapkan, agenda ukur. Nah, orang yang punya agenda ini yang terukur,
dan dia isi dengan beristighfar kepada Allah, maka siangnya semua pekerjaan di siang itu diberikan rahmat oleh Allah dan semua dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang pernah terjadi di tempat yang dia lalui itu, semua pekerjaan yang dia istighfari itu, ternyata puasa hari pertama saja kalau benar dilakukan menggugurkan semua dosa yang pernah terjadi pada dirinya hari pertama. Insyaallah. Ingat, menggugurkan dosa ya, bukan utang. Utang tetap bayar. Awas, ingat ya. Ya, kayak salaman kan? Ya kan? Tidaklah dua orang muslim itu bertemu, ya kan? Kemudian fayasatafahani, kemudian bermusafah, illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa, kecuali sebelum berpisah diampuni dosa-dosa keduanya yang pernah terjadi di antara keduanya. Dosa bukan utang. Ya. Itu kalau musafah. Musafah itu dari kata tasafu. Tasafu itu yang melapangkan hati. Jadi salamannya sambil lapang hatinya. Bukan salaman satu nengok sini satu sini. Bukan. Nah, ini pun sama. Ramadan hari pertama menggugurkan semua dosa. Di mana di masa lalu ada puasa yang dikerjakan, dosa semua gugur, nggak ada. Cuma Ramadan. Kadang-kadang siangnya udah gugur, malamnya dosa lagi. Mau di mana nih? Pondok Indah. Siapa imamnya? Ustadz Pulan. Ah, panjang tuh. Tahun lalu aja belum apa-apa udah Yasin bacaannya. Emang tuh Ustadz nggak tahu jamaahnya tuh, nggak pernah lihat kali itu imam ya. Belum sholat udah gibah. Udah gibah tuh. Ya. Turun lagi hadis yang kedua. Man qoma. Yang awal soma, yang kedua qama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang malamnya bangun sholat tarawih maksudnya. Ya, makanya saat tarawih diajarkan oleh Nabi doa kepada Sayyidah Aisyah. Ya, saat duduk 2 rakaat, duduk, diam, diajarkan doa. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa. Ya, itu minta ampunan. Ya Allah, mungkin dalam sholat tadi ada yang salah. Ada pikiran yang enggak bagus. Mohon ampuni ya Allah kalau salah dan berbuat dosa. Diampunin lagi, cuman Ramadan. Siang malamnya ada dosa, gugur. Hilang semua. Ya. Hilang semua. Itu cuma Ramadan. Jadi memang kita mesti serius menyambut Ramadan ini dan mengukur diri. Sekarang usia berapa? 40 tahun ke atas lah ya. Ya. 30-40 tahun. Lihat sini, nih. Kita ambil begini saja, ambil 40 tahun misalnya. Usia pokok yang disebutkan dalam Al-Quran surah 46 ayat 15. Maaf, izin bertanya ya. Dari 40 tahun ini selama hidup yang dipakai tidur berapa tahun? Ya ambil risetnya ya, ambil riset setengahnya lah gitu ya. Ini kan gabungan, tidur malam, tidur siang dan sebagainya, dan dari kecilnya. Ambil setengahnya, berarti 20 tahun. Dah, pelan-pelan. Dari 20 tahun ini yang dipakai ibadah berapa tahun? Di samping dunianya, jalan-jalan, kerja ini itu, yang jadi ibadah berapa tahun? Ya nggak usah terlalu pesimis, ambil setengahnya, 10 tahun lah ya. 10 tahun. Ambil, kita akumulasikan sholatnya, misalnya zakatnya, bakti orang tuanya 10 tahun. Nah, di antara ibadah 10 tahun ini, yang ikhlas berapa tahun? Kan yang diterima itu yang ikhlas kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina Uddin. Quran surah 98 ayat 5. Yang ikhlas berapa tahun? Ambil setengahnya lah ya, 5 tahun. 5 tahun. Usia 40 tahun, amalan potensialnya cuma 5 tahun. Nah, dari 5 tahun ini, maaf, dosanya berapa tahun? Kan rumusnya ibadah nutupin dosa kan? Amal soleh nutupin yang salah. Di hadis Muslim kan begitu. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Saat dihisab itu, amal soleh langsung nutupin yang salah. Nah, kata Nabi, ada orang sholat cuman senang juga membicarakan orang. Wasyatama hadza, ya pulang sholat membicarakan orang, kadang nggak tanggung imam yang dibicarakan kayak tadi misalnya, ya itu langsung transfer pahala ke imam, ya. Atau kadang terbalik, imam ngerjain makmum, pengen menunjukkan lama padahal cepat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dah siap? Yasin. Makmum udah begini tuh, Yasin. Allahu Akbar. Nah, ya kan? Belakang udah nggak usut tuh, kirain mau disempurnain gitu kan? Sama juga tuh.
Ya, imam juga mesti hati-hati tuh, sama juga begitu. Ya, di sholat tuh pokoknya unik deh, babnya unik sekali. Nah ini, kalau terjadi demikian, ini menyempurnakan ke sini. Pindah. Secara singkat beginilah, secara singkat, gak usah terlalu pesimis. Usia 40 tahun, modal 5 tahun, cita-citanya surga Firdaus. Ya, siapa yang pengen ke surga Firdaus? Oh, udah mulai menurun tuh saya. Ya kan, pengen ke surga Firdaus bersama Nabi, itu kan tempat tertinggi ya, modal 5 tahun. Itu pun harus nutup yang salah dulu. Nah sekarang kan kita harus berpikir cerdas, kita tanya sama Allah, ya Allah nggak nutup nih, sedangkan kau syakur. Syakur itu menerima walaupun sedikit dan memberikan nilai yang, kata Allah, saya gugurkan semuanya. Kalau ada dosa, gugur. Nih yang 5 tahun, inna anzalnahu fi wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min 1000 bulan. Itu kalau dikonversi kurang lebih 83 tahun. 3 tahun usianya, tapi dapat malam ini lebih daripada itu. Itu singkatnya. Jadi kalau huruf bacanya nun, meninggal tuh. Pas di malam ini itu baca hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Ini 10 kali terima, mau kita nggak siapkan dari sekarang sampai turun ke mimbar Nabi untuk jadi 3 gundakan, 1, 2, 3. Tinggi dari jamaahnya supaya kelihatan. Jadi berada dalam kitabnya Al-Mustadrak karya Al-Hakim An-Naisaburi. Itu raghima anfu rajulin, sungguh tercela seseorang, liman adraka ramadhana falam yughfar lahu, yang sudah Allah anugerahkan sampai ke Ramadan tapi tak memanfaatkan momen itu untuk memohon ampunan kepada Allah sehingga Allah mengampuninya. Alhamdulillah. Maaf Bapak Ibu, saya sejak pulang dari Libya sampai sekarang itu setiap menjelang Ramadan saya tunggu bulan Rajab, bulan Sya'ban. Hampir rata-rata ada orang baik meninggal. Kalau bukan alim, ya orang saleh kelihatan meninggal. Tentu sesuai dengan ajalnya, tentu sesuai dengan ajal. Cuma saya sering belajar begini, ya Allah, mungkin cukup bekal mereka engkau pandang, dosa mereka sedang kau ampuni, bekalnya banyak sehingga seakan mereka tidak memerlukan Ramadan lagi, sudah tuntas sesuai dengan ajal mereka. Hamba masih sampai ke Ramadan, saya melihatnya selalu begitu. Makanya kata malaikat Jibril itu keterlaluan Muhammad SAW. Orang udah dikasih Ramadan yang orang dulu nggak pernah dapat, umat dulu tuh nggak dapat itu. Walaupun mereka puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, mereka juga puasa, tapi suasananya nggak kayak Ramadan. Kata malaikat Jibril langsung turun. Keterlaluan Muhammad SAW, terhina seorang hamba, jauh dari Allah. Karena redaksi lainnya bu'dan, jauh dari Allah tuh. Orang yang udah dikasih Ramadan nggak dimanfaatkan sampai nggak mampu diampuni. Sehari nggak minta ampun kiranya wajar, 2 hari dipertanyakan, 30 hari dikasih nggak minta juga, berapa hari lagi harus dikasih? Kalau dengan diberikan Ramadan Anda belum menengadahkan tangan untuk bertobat, dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa Anda? Dengan cara apa lagi Allah mengampuni? Dan itu siang malamnya gitu, siang malamnya. Maka hal yang harus dilakukan apa? Ingat, Nabi langsung mengaminkan, amin. Biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Di kasus ini malaikat yang bermohon, Nabi mengaminkan. Kasus ini menunjukkan saking utamanya Ramadan. Karena itulah saat sebelum masuk Ramadan, Nabi mengajarkan kepada umatnya kurikulum terbaik untuk menyongsong Ramadan. Bahkan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Berita baiknya teman-teman sekalian, ayat ini turunnya bukan saat Ramadannya, tapi turunnya di bulan Sya'ban, supaya ada persiapan sebulan sebelumnya. Di turunnya Al-Baqarah 183 itu bulannya bulan Sya'ban, bukan Ramadannya, tahun kedua hijrah. Kenapa turunnya sebulan sebelumnya? Untuk menyiapkan diri, saking pentingnya Ramadan, siap-siap dulu sebelumnya supaya bisa menerima dengan lapang.